Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nerakaku, hidayahku. Menunaikan ibadah umrah dan haji di Mekah menjadi saat-saat yang berharga bagi seorang hamba untuk menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanalah jutaan umat manusia dari berbagai penjuru dunia berkumpul, bersimpuh khusyuk menjalankan ibadah dan merasakan keagungan serta kebesaran Tuhan Sang Maha Pencipta. Ibadah umrah dan haji juga kerap kali membuktikan kepada kita semua bahwa ada hal gaib di luar nalar manusia yang terjadi di sana. Kuasa Allah begitu luas hingga menembus batas-batas cara berpikir kita sebagai manusia. Kejadian gaib tersebut juga turut dialami oleh wanita yang kemudian kita sebut dirinya Bunga. Saat itu, Bunga melaksanakan ibadah umrah bersama suaminya. Lalu Bunga mengalami kejadian yang tak disangka-sangka akan merubah dirinya menjadi seperti sekarang ini. Berikut penuturan Bunga. Jadi waktu pas awal umroh tuh sebenarnya saya diajak sama suami saya. Dan waktu pas diajak itu saya sama sekali nggak ada niatan buat umroh, sama sekali nggak ada niatan buat ibadah, bahkan sama sekali nggak ada niatan buat ketemu Allah atau apa segala macam, nggak ada di pikiran sama sekali. Dan yang ada di pikiran itu cuma saya mau kesana tuh mau jalan-jalan, mau shopping, mau foto-foto buat ya pamer gitu ke teman-teman kan, supaya teman-teman tahu kalau aku tuh pernah ke umroh gitu, pernah ke Mekah, ke Madinah gitu. Lalu setibanya Bunga di Madinah, terjadilah hal aneh pertama yang menimpa dirinya. Pas diberi makan, saya kenal makanan ini dan saya tahu lah rasanya kayak apa. Tapi pas saya makan tuh rasanya tuh nggak enak sama sekali. Seharusnya sih makanan itu enak ya, dan tahu lah rasanya, bumbu-bumbunya lah enak. Bener-bener di luar dugaan saya bingung tuh, saya bener-bener nggak tahu kenapa semua makanan itu di sana nggak enak. Dan akhirnya saya yaudah mending nggak usah makan daripada saya rasanya nggak enak kayak gini gitu. Kejadian aneh yang terjadi di luar akal sehatnya tersebut merupakan titik permulaan dari pengalaman berikutnya yang sungguh mengerikan dan merubah dirinya 180 derajat. Saat kejadian itu, ia dan suaminya sedang berada di kota suci Mekah. Namun tiba-tiba saja tanpa sebab apa-apa, Bunga tumbang tak sadarkan diri. Jemaah-jemaah lainnya berkata bahwa Bunga sakit. Dan seketika suasana yang tadinya tenang bertukar menjadi cemas dan semua jemaah nampak panik dengan apa yang sedang terjadi. Akhirnya saya pergi ke Mekah. Dan sesampainya di Mekah, saya langsung foto-foto sama teman-teman saya, sama suami saya, dan sama semua rombongan haji. Saya foto-foto, senang-senang. Dan sampai pada akhirnya, saya blank. Semua saya nggak tahu apa-apa. Berbagai usaha dilakukan oleh dokter untuk memulihkannya, namun semuanya gagal. Hingga tiba waktu petang, Bunga masih terbaring tak sadarkan diri. Ia mengalami koma. Dan setelah 2 hari, Bunga masih juga tidak sadarkan diri. Ketua rombongan pun merasa sangat cemas, karena hal itu kali pertama terjadi. Segala upaya dilakukan untuk memulihkan Bunga, namun tetap gagal. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya wanita itu membuka matanya. Dari sudut matanya yang terbuka sedikit, dia memandang ke arah ketua rombongannya dan langsung memeluk dengan erat sambil menangis terisak-isak. Dan nggak tahu itu berapa lama ngeblanknya. Dan bangun-bangun, saya tuh udah ada di tempat tidur. Dan orang pertama yang saya lihat itu adalah ketua rombongan haji saya. Dia ustazah gitu, dia ibu-ibu. Dan di sebelahnya ada suami saya. Saya bangun, sedih sih. Saya bangun itu, saya langsung peluk ibu ustazahnya. Saya nangis. Dan saya tuh dalam keadaan tak mampu membendung kesedihannya,
Bunga menceritakan pengalaman paling menyedihkan yang telah dirasakannya. Ia mengaku dirinya telah disiksa di neraka. Di dalam neraka tersebut, Bunga menjerit memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena teramat pedih siksaan yang dialaminya. Namun tangisan dan ceritanya itu sia-sia. Di dalam neraka tersebut, tiada satupun yang mampu menolongnya. Itu kan mimpi. Dan di mimpi itu saya seperti ada di dalam neraka. Dan karena saya disiksa, saya diazab oleh Allah. Rambut saya ditarik-tarik. Gimana sih merasa tuh rambut ditarik? Sakit kan ya Mbak ya? Apalagi ini tuh ditarik, dibakar sampai hangus, gosong. Dan itu benar-benar berulang-ulang kali sampai saya tuh nangis, saya minta tolong, ya Allah, ampun, ya Allah, ampun, saya nggak kuat. Siksaan yang diterima Bunga tak cukup sampai di situ. Bahkan ia harus mengalami siksaan yang tak kalah pedih, di mana siksaan tersebut berbeda dengan sebelumnya dan terjadi berulang-ulang kali hingga tak ada waktu istirahat dari siksa neraka. Saya emang suka pakai baju yang terbuka. Saya emang suka cuma pakai tank top doang. Saya suka mengumbar-umbar aurat saya. Dan di situ saya benar-benar saya tuh ditarik, diikat sampai putus dan jatuh ke neraka. Dan itu tuh nggak cuma sekali saya rasain. Dan itu berulang-ulang kali dan nggak ada waktu luang, nggak ada waktu buat saya istirahat dari semua hukuman Allah. Nggak tahu lagi deh harus. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita? Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, yaitu suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor lembu betina yang mereka pakai untuk mencambuk manusia, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang kalau berjalan berlenggak-lenggok menggoyang-goyangkan kepalanya lagi durhaka atau tidak taat. Kepalanya seperti punuk-punuk unta yang meliuk-liuk. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium bau wanginya, padahal bau wanginya itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis sahih riwayat Muslim 2128 dan Ahmad 8673. Ia merasa benar-benar menyesal atas semua dosa yang telah ia lakukan. Ia menyesal dengan kesalahannya dahulu dan ia pun ingin sekali bertaubat kepada Allah, karena ia merasa bahwa apa yang dialaminya itu bukanlah mimpi. Karena jika itu hanya mimpi, tak mungkin ia merasa sepedih itu. Sejak peristiwa itu, ia pun benar-benar berubah. Saya akhirnya bertobat setelah itu. Di sana tuh saya langsung sholat, saya langsung bertobat, dan saya nggak pernah putus untuk beribadah. Saya sholat isya, saya zikir sampai malam, saya tahajud, dan di situ saya cuma membekali diri saya cuma dengan kurma. Dan setelah itu tahajud, saya sholat pagi, sholat sunnah, dan sampai sholat subuh. Terus di situ Mbak, saya benar-benar berzikir. Saya sama sekali nggak mau kehilangan waktu saya buat beribadah. Bahkan saya tidur di masjid Mbak. Saya takut. Dirinya telah sadar, bahkan ia menyadari satu hal dari kesalahannya, di mana ia merasa bahwa semua makanan yang dimakannya terasa tidak enak. Dulu, ternyata Bunga selalu mencela makanan dari segi rasa dan bentuk. Ia bahkan mengaku bahwa dirinya tidak pernah bersyukur terhadap rezeki yang Allah berikan. Bunga pun merasa dirinya mendapat hikmah atas semua kejadian yang menimpanya. Dan hikmah semua yang saya dapat, saya bisa. Ini adalah hidayah dari Allah. Hidayah yang benar-benar menampar saya untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih orang yang lebih taat kepada Allah, orang yang lebih bertakwa kepada Allah, dan tidak akan pernah saya berbuat keburukan lagi, karena semua yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran
Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan yang dijaga para malaikat yang kasar lagi bengis, yang tidak durhaka kepada Allah pada apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan." Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ku bersuci padamu dan pasrahkan diri di Nah, untuk pembahasan kita yang selanjutnya ini menarik sekali. Kita akan membahas soal sahabat kita yang kemarin sempat ada di Berita Islami juga. Bella. Bella. Jadi bagaimana pengalaman dia sehingga berjilbab. Penasaran juga kan? Saya penasaran banget soal belum tahu nih. Oke. Ya makanya jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami masa kini. Allahu Akbar.